A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bang Sukir yang tentunya akan menemani teman-teman semua dengan sebuah kisah-kisah horor dan mistis. Dan untuk cerita kali ini, Bang Sukir akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Misteri Menara Saidah. Cerita ini ditulis oleh Embart Nugroho. Dan bagi teman-teman yang penasaran dengan sang penulis atau teman-teman ingin membaca koleksi-koleksi ceritanya, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah sertakan, ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Di koridor yang gelap dan lembab, terlihat seorang gadis berlari ketakutan dengan nafas tersengal. Ia tersesat dari teman-temannya yang nekat merekam keangkeran Menara Saidah. Mereka terjebak di beberapa ruang dan tak bisa keluar. Gadis itu melihat sesuatu yang besar dan berbulu lebat di ruang tak berpenghuni. Sosok itu melototinya dengan bola matanya yang besar kemerahan. Giginya bertaring mengeluarkan cairan kental berwarna merah. Amis memuakan. Gadis itu berlari ketakutan sambil menjerit histeris. Ah! Ia terus berlari di koridor dengan nafas tersengal. Keringat dingin terus mengucur di keningnya. Ia menangis sambil menggigit bibirnya yang bergetar. Koridor dan ruang-ruang lainnya terlihat gelap. Satu-satunya penerangan di dalam ruangan itu hanya sebuah senter kecil. Lia, lo di mana? Tolong gue, Li. Gadis itu berteriak lagi. Di waktu yang sama di tempat yang berbeda, Lia dan Irman terjebak di sebuah ruangan yang terkunci sendiri. Mereka terpisah dari Ferry dan Miki. Sesuatu yang kasat mata menyerang mereka dan telah mempermainkan mereka. Lia duduk bersandar di dinding dengan keadaan yang sudah kacau balau. Rambutnya acak-acakan dan ia berkeringat. Ia menyesal mengapa harus mengikuti kemauan Ferry untuk syuting ke menara yang tidak berpenghuni itu. Padahal mereka sudah dilarang untuk masuk oleh petugas keamanan. Namun mereka memaksa dan menerobos masuk. Gimana nih, Im? Tanya Lia yang ketakutan dan menangis. Gue gak tahu, Li. Kita terjebak di ruangan ini. Ini semua gara-gara Ferry. Kalau saja dia gak punya ide konyol, gue gak akan seperti ini, Im. Lia sesungguhkan. Sudahlah, Li. Kita hanya bisa berdoa supaya bisa keluar dari ruangan ini. Tapi gue takut banget. Lo lihat sendiri kan penampakan tadi. Lia menyandarkan kepalanya ke dinding. Ia termenung mengingat beberapa jam lalu ia masih berada di rumah bersama mamanya. Suara desisan aneh dan menakutkan bergema di ruangan tanpa cahaya. Sudah jam 1 malam. Sari yang kelelahan berlari, duduk di sudut dinding sambil mengawasi ruang-ruang gelap. Sesekali ia terjaga ketika mendengar suara-suara denting barang-barang yang jatuh. Tiba-tiba saja ia terkejut ketika sosok berbulu lebat berdiri di depannya. Ah! Sari menjerit histeris. Tiba-tiba saja tubuhnya berkeloncotan di lantai. Cairan kental berwarna kemerahan keluar dari mulutnya. Sari tidak bisa bernafas. Ia merasakan sesuatu yang sangat sakit luar biasa hingga membawanya ke sebuah tempat yang sangat gelap. Sudah jam 2 dini hari. Lia dan Irman masih terjebak di ruangan tanpa cahaya. Miki masih menyalakan handycamnya untuk merekam semua kegiatan dan kejadian yang mereka alami.
Lia masih menangis sesungguhkan sambil mendekap tubuhnya. Ruangan itu terasa semakin lembab dan dingin. Tenang, Li. Beberapa jam lagi udah subuh kok. Kita pasti bisa keluar. Ucap Irman memastikan Lia kalau mereka baik-baik saja. Walau demi waktu mereka tunggu dengan pikiran tak menentu. Rasa kantuk yang begitu berat tak mampu melawan rasa ketakutan mereka. Lelah dan penuh rasa was-was terus berkecambuk. Ferry dan Miki masih panik mencari jalan keluar. Mereka berada di lantai 11 sambil terus menyusuri lorong-lorong gelap. Lantai 11 yang dikenal angker oleh security dan orang yang pernah mengalaminya. Terasa dingin dan lembab. Tidak tahu apa yang terjadi di lantai 11 itu. Konon ada arwah seorang gadis yang mondar-mandir sambil menangis sedih. Dia meninggal karena lift yang ia masukkan jatuh dan tercerembab di lantai dasar. Ferry menendang pintu dengan keras. Ia emosi karena makhluk-makhluk itu sudah mempermainkan mereka. Bangsat. Aku gak takut dengan kalian. Tunjukkan wujud kalian. Setan. Ferry terus sesumbar. Ia ingin melawan makhluk-makhluk penunggu ruangan itu. Sosok-sosok kasat mata pun murka. Terdengar suara-suara mendesis memenuhi gendang telinga mereka. Suara kuku-kuku yang mengais-ngais lantai dan suara tangisan pilu. Bau amis menyeruak di lorong itu. Miki terkejut ketika melihat sosok tinggi besar bermata merah menyala dengan ekor yang tajam. Fer, lo gak usah sesumbar. Lihat itu, mereka datang. Aku gak takut. Ayo lawan aku, iblis. Kau gak bisa mengalahkan aku. Miki terlihat ketakutan dan berusaha mencari jalan keluar. Ia berlari di lorong-lorong yang gelap. Lagi-lagi ia menemukan jalan buntu. Tidak ada jalan keluar atau tangga di mana mereka masuk. Semuanya tertutup tembok beton. Akhirnya Miki menyerah dan terduduk dengan penuh keringat. Malam terasa sangat mencekam dan gelap, sunyi. Tak ada bunyi-bunyi lain selain dengusan nafas mereka. Waktu terus berjalan dan menunjukkan pukul 6 pagi. Lia melirik jam tangannya dan berharap matahari segera muncul. Namun keanehan terus saja terjadi. Sudah pukul 7 dan matahari tak muncul-muncul. Irman dan Lia merasa heran dan semakin ketakutan. Gimana ini, Ir? Udah jam 7 kenapa masih gelap? Tanya Lia panik. Jendela di seberang sana juga tidak menunjukkan adanya cahaya matahari. Lia dan Irman bangkit dan menuju jendela kaca yang terkunci rapat. Di luar masih gelap dan menakutkan. Tidak ada lampu-lampu jalan atau lampu gedung seperti biasanya. Tolong! Tolong! Lia berteriak minta tolong. Lia menggedor-gedor jendela kaca yang seperti baja. Kaca itu tidak bisa dipecahkan. Lia kembali menangis dan terduduk di lantai. Mereka tidak bisa keluar dari bangunan itu karena sudah mengusik penghuni lainnya. Mereka terjebak di alam gaib. Terdengar sebuah cerita histeris di malam itu. Singkat cerita, Kinanti terbangun dari tidurnya. Ia mengalami mimpi buruk yang acap kali hadir dalam bayangan-bayangan menakutkan. Seorang gadis menjerit-jerit minta tolong padanya. Gadis itu selalu hadir dalam mimpinya. Mimpi yang sama dan sangat menakutkan.
Gadis itu bernama Lia. Dia adalah kakak Kinanti yang hilang 3 tahun lalu di sebuah bangunan berlantai 28. Konon bangunan itu dikabarkan kosong sejak 5 tahun lalu. Bangunan itu membuat Kinanti penasaran. Kinanti menguap lebar sambil merentangkan tangannya. Sesekali ia menggerakkan kepalanya ke kanan dan ke kiri. Tubuhnya masih terasa berat, seperti ditumbuki bertonton batu bata. Ia melihat sebuah figura di atas meja belajar. Di sana terlihat foto dirinya dan Lia. Ada kerinduan di dalam hati Kinanti. Terdengar suara pintu diketuk dari luar. Kinanti menoleh ke arah pintu. "Kinanti." Suara berat Mama membuyarkan lamunannya. "Iya, Mah," saut Kinanti berat. Tenggorokannya masih terasa kering. Kinanti bangkit dari tidurnya dan berjalan menuju pintu kamar. Ia membukanya dengan perlahan. "Ada apa, Mah?" tanya Kinanti setelah pintu dibuka. Mama memperhatikan wajah anak gadisnya yang masih acak-acakan. "Kamu berangkat jam berapa?" Mama balik bertanya. "Jam 10, Mah." "Lebih baik kamu segera mandi dan persiapkan semua keperluanmu selama di Jakarta. Jangan sampai terlambat ke bandara." "Iya, Mah. Mama tunggu di ruang makan ya." Kinanti mengangguk. Mama berlalu dari kamar Kinanti. Kinanti menutup pintu kamarnya dan beranjak ke kamar mandi. Lagi-lagi pikirannya dihantui bayangan-bayangan kakaknya. Lia hilang begitu saja tanpa kabar berita. Suara gemercik air terdengar di kamar Kinanti. Wangi sabun melati menyeruak seisi kamar. Sabun cair itu membuat busa yang berlimpah dan luber terkena air dari shower. Kinanti mendongakkan wajahnya ke arah shower sambil membersihkan wajahnya. Ia melihat lagi wajah kakaknya di sebuah tempat yang gelap. Entah di mana tempat itu. Setelah mandi dan mengganti baju, Kinanti keluar dari kamarnya sambil menarik travel bag ukuran sedang menuruni anak tangga. Di ruang makan sudah ada Mama dan Papa yang tengah asyik menyantap sarapan pagi buatan Mama. Nasi goreng resto with sosis dan beberapa sayuran. Kinanti meletakkan tasnya di ruang tamu. Kemudian duduk di kursi makan seraya menerima piring pemberian Mama. Ia meletakkan piring di atas meja dan meletakkan serbet di pangkuannya. "Hati-hati di Jakarta, yakin. Mama khawatir," ucap Mama sambil menyendok nasi goreng dan menyerahkannya ke Kinanti. "Iya, Mah. Kinanti hanya ingin tahu aja apa yang terjadi dengan Kak Lia." Mama menghela berat. "Mama sudah ikhlas. Kalaupun Lia sudah pergi, Kin, untuk apa kamu mencari kakakmu lagi?" "Mah, kehilangan Kak Lia itu sangat aneh dan Kinanti sangat kehilangan. Kinanti ingin menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Tapi Mama khawatir dengan keselamatan kamu." "Apa yang dikatakan mamamu itu benar, Kin." Papa ikut menimpali. "Papa dan Mama sudah ikhlas. Kalaupun Lia memang benar sudah tidak ada, biarlah kakakmu tenang di alamnya. Tapi Kinanti selalu mimpi buruk, Mah. Mimpi itu datang sendiri dan gak bisa dicegah. Kinanti melihat kalian minta tolong." Mama menarik nafasnya dengan berat. Kemudian berujar lagi.
Kita memang tidak tahu di mana keberadaan Lia. Kuburannya aja nggak ada. Tapi kalau sampai 3 tahun Lia tidak kembali, lantas Lia kemana? Justru itu Kinanti ingin menyelidiki apa yang terjadi di menara itu, Mah. Katanya Kalia dan teman-temannya syuting di menara itu sebelum akhirnya mereka hilang begitu saja. Mama menatap Papa yang juga menatap Mama. Mereka tidak bisa berkata apa-apa lagi untuk mencegah keinginan Kinanti. Kinanti ingin menguak apa sebenarnya yang ada di bangunan berlantai 28 itu. Ia ingin menuliskan kisah itu menjadi sebuah novel pertamanya. Mama terdiam. Kemudian pandangannya beralih ke Papa. Papa hanya mengangkat bahunya lalu menyeruput minumannya. Mah, Mama jangan khawatir. Kinanti pasti kembali kok. Ucap Kinanti lagi. Mama masih ragu dengan keputusan Kinanti yang masih dianggap Mama terlalu berlebihan. Sementara Mama sudah mengikhlaskan kalau memang Lia sudah pergi dan tidak akan pernah kembali. Ya sudah, kamu jaga diri baik-baik ya. Jangan bikin Mama semakin khawatir. Kinanti mengangguk, kemudian menyantap sarapan paginya dengan lahap. Setelah sarapan, Kinanti pun pamit ke Papa dan Mama. Kinanti pergi dulu, Mah. Pah, ucapnya. Mama mengangguk dan merestui kepergian anak gadisnya walau dengan berat hati. Sebuah taksi berhenti di depan gerbang dan Kinanti segera masuk ke dalamnya. Taksi pun meluncur menuju Bandara Kuala Namu, Medan. Singkat cerita, pesawat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Kinanti melangkahkan kaki turun dari pesawat sambil menarik travel bag-nya. Ia memasuki ruang keluar dan menunggu bus yang akan membawa ia ke sebuah alamat temannya di kawasan Jakarta Selatan. Matahari begitu terik dan menimbulkan panas yang sangat luar biasa. Kinanti masih berdiri sambil melipat tangannya. Beberapa menit kemudian, bus Damri jurusan Blok M berhenti di sebuah halte bandara. Kinanti melangkahkan kakinya naik ke dalam bus. Kemudian ia duduk di pinggir dekat jendela kaca. Bus pun melaju meninggalkan bandara melalui jalan tol. Kinanti menyadarkan tubuhnya dan kembali mengenang wajah kakaknya. Kinanti berusaha membuang pikiran-pikiran itu dari benaknya. Namun lagi-lagi bayangan wajah Lia bermain-main di matanya. Kinanti mengambil ponsel dari saku celananya dan menghubungi Ana, sahabatnya yang kuliah di Jakarta. Halo, sapa Ana dari seberang. Halo An, ini aku Kinanti. Oh, kamu Kin, udah nyampe. Nih, aku lagi di bis mau ke Blok M. Ya udah, kita ketemu di Blok M aja ya. Kamu gak ke kampus? Kebetulan hari ini gak ada mata kuliah. Oke deh, sampai ketemu. Kinanti mematikan ponselnya dan memasukkannya ke dalam saku celana. Kemacetan di beberapa jalan membuat Kinanti gelisah. Jakarta memang selalu macet. Kalau nggak macet bukan Jakarta namanya. Hampir 1 jam kemacetan terjadi di Grogol dan jalan menuju Blok M. Kinanti mengambil handphone dari tas sandangnya dan meletakkannya di telinga. Lagu melankolis yang keluar dari handphone terasa merdu dan mampu mengalahkan kejenuhannya di dalam bus. Bus berjalan perlahan seperti bekicot. Singkat cerita, sore Kinanti tiba di Blok M dengan penuh kelelahan. Ia mencari kafe-kafe yang dijanjikan Ana. Ana yang sudah lebih dulu berada di kafe itu melambaikan tangannya ke Kinanti. Kinanti, sapa Ana berteriak kecil. Kinanti menghampiri Ana yang duduk di sudut kafe.
Mereka berpelukan sejenak. Lalu Kinanti duduk sambil meletakkan tas sandangannya di atas meja. Akhirnya kamu datang juga ke Jakarta. Gimana kabar mamamu? Mamaku baik-baik aja, An. Kamu gimana? Aku baik-baik aja. Ya sedikit stres dengan tugas-tugas kampus dan kemacetan Jakarta. Iya, aku cengah dengan kemacetan itu. Tadi aja aku terjebak macet. Rasanya mau meledak di kepalaku. Itu baru sehari. Kamu aja udah stres. Apalagi aku yang tiap hari menghadapinya. Rasanya mau mati aja. Ana tertawa lebar. Kinanti juga ikut tertawa. Oh iya, kamu mau minum apa? Sekalian pesan makanan aja ya. Tanya Ana kemudian. Kinanti mengangkat bahunya. Ana memanggil pelayan dan meminta tabel menu yang ada. Mereka memesan minuman dan makanan ringan. Sebenarnya ada keperluan apa kamu ke Jakarta, Kin? Aku mau mencari kakakku, An. Kakakmu? Bukannya kakakmu sudah... Iya, aku tahu. Tapi sampai saat ini, aku selalu dimimpiin bayangan kakakku. Aku gak yakin kalau kakakku sudah gak ada. Lantas, Kinanti terdiam sejenak. Kemudian berujar lagi. Aku mau menyelidiki kematian kakakku. Sejenak situasi hening ketika seorang pelayan datang membawakan pesanan mereka. Jus stroberi dan kentang goreng. Ana segera menyedot minumannya di atas meja. Ia memperhatikan Kinanti yang terlihat gelisah. Kinanti memasukkan kentang goreng ke dalam mulutnya dan mengunyah dengan lembut. Ana memulai perbincangan mereka yang semula hening. Maksudmu? Aku mau ke Menara Saidaan. Apa? Ke Menara Saidah? Iya. Kamu serius mau ke gedung itu? Tanya Ana memastikan. Iya, An. Aku masih penasaran dengan menara itu. Apalagi kakakku yang hilang di sana dan gak tahu rimbanya. Kalau memang dia meninggal, aku ingin tahu di mana kuburnya. Tapi nyatanya pihak polisi dan forensik tidak menemukan jejak mereka, kan? Ana menarik nafasnya dalam-dalam, kemudian menghembuskannya dengan perlahan. Aku turut berduka cita atas hilangnya kakak mungkin. Tapi aku khawatir kalau kamu juga gak bisa keluar dari menara itu. Menara itu angker. Aku gak peduli, An. Aku harus menemukan kakakku. Setidaknya aku menemukan jasad kakakku. Kalau memang dia sudah meninggal dunia. Itu gak mungkin, Kin. Kejadiannya itu sudah 3 tahun yang lalu. Kinanti terdiam sambil menghela napas dengan berat. Matanya menerawang jauh mengingat kebersamaannya dengan Lia. Sepertinya ia tidak punya harapan lagi. Kejadian itu memang sudah 3 tahun yang lalu. Namun masih saja membayangi Kinanti. Ia merasa sangat kehilangan kakak satu-satunya. Aku punya teman seorang jurnalis. Dan dia juga seorang fotografer. Mungkin kamu bisa minta bantuannya, ucap Ana kemudian. Aku gak mau ngerepotin kamu, An. Biar aku saja yang menangani masalah ini. Tenang aja, dia baik kok. Dia juga penulis loh. Oh ya? Iya, dia udah nerbitin buku. Kamu juga bisa belajar darinya. Aku jadi gak enak nih. Tapi ingat,
Kamu jangan coba-coba menggodanya. Ish, apaan sih? Kenal aja belum? Memangnya aku terlihat kayak cewek penggoda? Gak usah lah ya. Kinanti melipat tangannya berlagak ngambek. Beneran nih? Ana, aku kan belum kenal orangnya. Dia cakep loh. Gak ngaruh. Oke, besok aku kenalkan kamu sama dia. Ana kembali menyeruput minumannya, kemudian mencomot makanan di atas mejanya. Kinanti kembali mengunyah kentang goreng yang sudah sedikit lembek karena terlalu lama di atas meja. Sore itu mereka kembali ke kos-kosan Ana di bilangan Jakarta Selatan. Taksi yang mereka tumpangi tiba di depan gerbang bercat hitam dengan pohon rindang di sebelahnya. Kinanti memperhatikan kos-kosan Ana yang lumayan mewah, namun sedikit suram. Ia mengerutkan keningnya sejenak, lalu keluar dari dalam taksi. Ayo Kin, ajak Ana kemudian. Kinanti mengikuti langkah Ana memasuki gerbang rumah kos-kosan itu dan memasuki kamar Ana di lantai 2. Setelah memasuki kamar, Ana langsung merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur. Leganya, selah Ana. Kamu mandi dulu Kin, kita istirahat sambil ngeteh. Iya. Kinanti mengangguk dan meletakkan kopernya di sebelah lemari baju Ana. Ia melepaskan sepatunya, kemudian mengambil handuk dari tasnya. Mandi adalah jalan satu-satunya yang membuat tubuh segar kembali. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.